Salam gila bola. Dua pertandingan Liga Eropa sudah menunggu Arsenal pada 8 dan 16 September 2022 selain pertandingan Liga Inggris menjamu Everton pada 11 September, tandang ke Brentford pada 18 September, serta big match melawan Tottenham Hotspur pada 1 Oktober. Apa saja pelajaran yang diperoleh oleh Mikel Arteta dari hasil kekalahan 3-1 di Old Trafford pada 4 September? Sebelum kita bahas, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Yang pertama, jangan buru-buru ganti pemain dong. Usai kebobolan gol kedua pada menit ke-65, Mikel Arteta melakukan 3 pergantian sekaligus pada menit 74. Memasukkan Emil Smith-Rowe, Fabio Vieira, dan Eddie Nketiah, menarik keluar Kapten Martin Odegaard, Albert Lokonga, dan Alexander Zinchenko. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Mereka malah kebobolan gol ketiga dari Marcus Rashford pada menit 75. Itu merupakan pergantian panik dari Mikel Arteta memperlihatkan ketidakpengalamannya. Pergantian 3 pemain sekaligus akan merusak keseimbangan tim, termasuk siapa menjaga siapa, berdiri di mana, dan apa tugasnya. Gol ketiga itu terjadi ketika Christian Eriksen berlari cepat mendahului para pemain Arsenal menerima kiriman bola dari Bruno Fernandes di sisi kiri pertahanan, masuk ke dalam kotak dan menyuplai bola ke Marcus Rashford. Zinchenko ditarik keluar, bermain dengan 3 back. Salah satu dampak segera dari ditariknya Alexander Zinchenko adalah kosongnya wilayah kiri. Eddie Nketiah adalah seorang penyerang. Dia tidak berada di wilayah yang ditinggalkan oleh Zinchenko. Ada Gabriel Magalhaes di sana, tetapi dia bukan seorang winger, dan dari kesalahannya pula lahir gol ketiga Manchester United. Bola dicuri oleh Cristiano Ronaldo diserahkan ke Bruno Fernandes yang mengirim bola panjang ke arah Eriksen yang berlari sendirian tanpa pengawalan satupun pemain Arsenal. Mengubah formasi tim dari 4 back ke 3 back membutuhkan winger baru di sisi lapangan yang kosong yang ditinggalkan oleh Zinchenko. Mungkin sebaiknya Rob Holding atau Kieran Tierney. Dosa-dosa Gabriel Jesus. Dosa terbesar Jesus selama pertandingan di Old Trafford adalah mentalitas berhasil di dalam benaknya, mentalitas tidak mau kalah main sepak bola. Setiap kali dia menghadapi tantangan dari pemain setan merah, Jesus selalu berlama-lama mengendalikan bola, merasa dirinya adalah Neymar atau Richarlison. 4 atau 5 kali dia menerima tantangan lawan dan sebanyak 4 kali pula Jesus kehilangan bola. Seharusnya dia dengan segera meneruskan bola pada rekan satu tim terdekatnya. Mencetak 3 gol dan 3 assist dari 5 pertandingan Liga Inggris sebelum ini membuat Gabriel Jesus terlena. Dia lupa bahwa 5 lawan sebelum ini adalah Crystal Palace, Leicester City, Bournemouth, Fulham, dan Aston Villa. Seluruhnya adalah tim papan bawah Liga Inggris. Dan bukan tanpa alasan Erik ten Hag mendatangkan Lisandro Martinez atau Tyrell Malacia di lini pertahanan. Sepanjang 90 menit hanya ada 2 peluang emas. Manchester United mencetak 3 gol dari 4 peluang emas di depan gawang Aaron Ramsdale, sementara Arsenal hanya memiliki 2 saja peluang emas dan 1 menjadi gol. Mikel Arteta tidak perlu menyalahkan video asisten wasit untuk kegagalan gol Gabriel Martinelli pada babak pertama. Ciptakan saja peluang lebih banyak di depan gawang David De Gea dan gol akan datang sendiri. Hanya ada 2 peluang selama 90 menit, jadi sulit mengharapkan The Gunners bisa menang. Mikel Arteta butuh pemain baru, tidak bisa mengandalkan Gabriel Jesus saja lalu berharap bahwa gol-gol akan datang. Skill pemain Arsenal kalah. Jika Anda menonton langsung pertandingan Manchester United versus Arsenal, maka terlihat bahwa skill para pemain tim tamu di bawah tuan rumah. Para pemain Arsenal selalu kalah gesit, kalah cair dalam hal kecepatan mengalirkan bola, selalu mencoba menggiring bola lebih lama yang merupakan sebuah kelemahan karena selalu lebih mudah kehilangan penguasaan bola lalu berujung serangan balik. Lagi-lagi, ini merupakan dampak dari secara bertahun-tahun Arsenal bukan merupakan tim kompetitif di Eropa dan di Inggris sehingga pemain-pemain terbaik menghindari Arsenal. Butuh 2 atau 3 jendela transfer lagi sebelum 1-2 pemain depan yang handal datang ke Emirates Stadium. Martin Odegaard tidak memiliki aura kapten. Sang pemain bintang Norwegia adalah kapten tim Arsenal, tetapi briefing tim dilakukan oleh Gabriel Jesus.
Selain itu, Odegaard juga tidak memiliki aura kapten seperti ketenangan dalam bermain, terutama setelah tertinggal 1 gol dari Anthony. Selama sesi pemanasan dari pertandingan itu terlihat ada klik pemain berbahasa Portugis. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Fabio Vieira, Cedric Soares, dan Marquinhos menjalani sesi latihan sendiri dengan operan-operan pendek dan cepat khas Amerika Selatan. Gaya permainan para pemain jebolan Amerika Selatan berbeda jauh dari para pemain Eropa Utara seperti Odegaard yang cenderung bermain dengan operan-operan panjang dan mengandalkan lari cepat. Mikel Arteta tidak bisa mengabaikan fakta ini dalam melakukan integrasi tim.